Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Susanti, NIM 191400465, Prodi Tadris Matematika B, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan yang pertama yaitu proses input dan output program Pascal, yang kedua yaitu variabel dan tipe data program Pascal, dan yang ketiga baris komentar pada program Pascal. Berikut ini video dan penjelasannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai apa itu input dan output. Kedua istilah itu sangat umum dalam dunia komputer. Input adalah proses pemasukan nilai atau data. Pengertian mudahnya seperti ini. Saat terjadi proses input nanti, kita dapat mengetikkan sesuatu di layar. Output adalah proses penampilan nilai atau data. Saat proses output terjadi, di layar akan tampil hasil-hasil proses dari perintah-perintah dalam program. Output itu akan tampil jika kita memerintahkannya untuk tampil, dan proses input akan terjadi jika kita memerintahkannya juga. Kita adalah pengatur dalam program ini. Untuk memerintahkan proses output, gunakan perintah write atau writeLine. Kemudian untuk memerintahkan proses input, gunakan perintah readLine. Saat proses input berlangsung, program tidak akan memproses perintah selanjutnya sebelum kita menekan enter. Tapi tulis dulu apa yang mau diinput, kosong juga tidak apa-apa. Langsung saja kita praktekkan. Pertama, open or create new file. Buat file baru, beri judulnya misalnya tugas 1. Oke. Lalu kita ketikkan writeLine. WriteLine beberapa buah. writeLine tutup dengan tanda titik koma. Enter writeLine. Kita buat di sini, tekan enter. Untuk masukkan, untuk keluaran. Tutup dengan tanda petik. Nah, langsung kita buat di sini. Misalnya kita ingin membuat penjumlahan 3 ditambah 3. Maaf, ini keluar dari tanda kurungnya. 3 ditambah 3. Langsung kita run. Nah, hasilnya dapat kita lihat yaitu 6. Kalau kita ingin membuat angka matematikanya di sini juga bisa. Kita cukup beri tanda petik di belakang dan di depannya. Bisa kita run. Nah, seperti ini. Yang kita enter tadi 3 ditambah 3, hasilnya di sini juga 3. Kalau kita ingin membuat kalimatnya lebih kompleks juga bisa. Kita beri di sini tanda sama dengan, lalu di sini koma. Kita buat angka sebelumnya, yaitu 3 ditambah 3. Bisa kita run. Nah, ini lebih jelas, yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kalau kita ingin membuat pengurangan juga bisa.
kita masukkan di sini. Misalnya 7 dikurangi 2. Sama dengan, kita tutup dengan petik, lalu koma. Kita buat kalimat sebelumnya, yaitu 7 dikurang 2. Lalu kita run. Nah, dapat kita lihat 7 dikurang 2 sudah 5 di sini. Kita bisa juga membuat perkalian. Misalnya kita mau buat perkalian 9 dikali 2. 9 dikali 2 sama dengan, kita beri tanda petik atas ya, lalu koma, sembilan dikali 2. Bisa kita run. Oh maaf, ada kesalahan di sini. Kalau kita mau buat perkalian, di sini tidak boleh ada tanda kali atau silang. Kita harus menyertakan bintang di atasnya. Nah, setelah ini kita run. Nah, dapat kita lihat 2 dikali 9 sama dengan 18. Kalau kita ingin membuat perkalian yang lebih kompleks juga bisa. Perkalian dan penjumlahan kita gabung juga bisa. Pertama kita buat tanda petik atas. Di dalam kurungnya juga bisa kita buat, misalnya 3 ditambah 3. 3 ditambah 3. Kita tutup kurung. Kita kali. Kita kali 2 misalnya. Kita buat sama dengannya, jangan lupa petik atas, lalu koma, dan kita sertakan yang kita buat tadi. 3 ditambah 3, tutup kurung. Kalau untuk perkalian, kita harus sertakan tanda bintang seperti ini di atas supaya bisa di-run. Kali 2, bisa kita run. Nah, dapat kita lihat hasilnya 12, yaitu 3 tambah 3, 6. 6 kali 2 sama dengan 12. Kalau kita ingin membuat pembagian juga bisa. Kita enter, kita buat right line lagi. Misalnya 4 dibagi 2. Sama dengan tutup dengan titik koma. Saya sengaja buat di sini div ini artinya divided, yaitu sama juga dengan dibagi, 4 dibagi 2. Kita run. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Begitulah proses output dan input pada Pascal. Demikian tugas pertama atau video pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu variabel dan tipe data dalam program Pascal.
Untuk membuat variabel di dalam Pascal, kita harus mendeklarasikannya sebelum main program. Setiap variabel juga memiliki tipe data tertentu, dan sepanjang kode program, variabel tersebut hanya dapat diubah nilainya asalkan masih dalam tipe yang sama. Terdapat 4 tipe di dalam Pascal. Pertama yaitu integer, tipe data berupa angka bulat seperti 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Yang kedua real, yaitu tipe data yang berisi angka desimal. Dan char, tipe data yang berisi A, B, C, dan seterusnya. Dan boolean, yaitu tipe data yang hanya berisi dua nilai, yaitu true dan juga false. Sedangkan string, substring, array, dan 5 lainnya merupakan tipe data tambahan di dalam Pascal. Baiklah, langsung saja kita praktekkan variabel dan tipe data dalam Pascal. New file, buat judul filenya misalkan file 2. Baik, langsung saja kita masukkan variabel yang disingkat dengan var. Misalkan nama variabel pertamanya adalah algo. Dengan tipe data string, kita tutup dengan titik koma, enter, dan variabel kedua kita beri nama line 2, line 1. Dengan tipe data integer, kita tutup dengan titik koma, enter, dan variabel ketiga kita beri nama line 2. Dengan tipe data real, kita tutup dengan titik koma, enter, dan variabel keempat kita kasih nama misalnya m. Dengan tipe data char, langsung saja kita masukkan variabel pertamanya. Tadi nama variabel pertamanya adalah algo. Kita tambahkan titik dan sama dengan keterangan atau informasi pemrograman misalnya. Jangan lupa dengan titik koma di belakangnya. Kita buat readline yang di dalamnya adalah algo. Jangan lupa tutup dengan titik koma di belakangnya. Coba kita run. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lanjut dengan variabel kedua yaitu line 1. Line 1 misalnya 8. Kita tutup dengan titik koma, enter, line 1, tutup dengan titik koma, dan kita jalankan. Keluar hasilnya variabel kedua yaitu 8. Kita lanjutkan dengan variabel ketiga yaitu line 2. Misalnya 5,4. Kita buat right line lagi. Line 2, ini nama variabel keduanya. Coba kita run. Oh, terjadi kesalahan. Di sini tidak kita beri tanda titik koma, makanya tidak bisa dijalankan. Nah, hasilnya seperti ini dari variabel ketiga. Kita lanjut variabel keempat, yaitu tadi namanya adalah m.
Ini M ini kan char, tipe datanya bisa kita isikan berupa huruf seperti A, B, C sampai Z. Coba kita isikan M, bukan M, N atau B. B misalnya. Kita beri tanda petik di depan dan di belakangnya. Dan kita tutup dengan tanda titik koma. Kita tulis right line. Tutup dengan titik koma, lalu kita run. Nah, dapat kita lihat variabel dan tipe data pada pemrograman Pascal seperti ini. Demikian video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu baris komentar dalam program Pascal. Komentar atau komen adalah kode program yang ditambahkan untuk memberi keterangan atau penjelasan mengenai cara kerja program. Komentar tidak akan diprogres atau tidak akan diproses oleh Pascal dan berfungsi hanya untuk memberi keterangan tambahan, terutama jika kode program yang ditulis cukup rumit. Nah, untuk membuat komentar di dalam kode program Pascal terdapat dua alternatif. Pertama, komentar dengan tanda membuka. Kedua, dengan komentar membuka seperti kurung kurawal. Baiklah, langsung saja kita praktikkan bagaimana komentar dalam program Pascal. Kita buat judulnya seperti file 3 misalnya. Oke. Nah, di sini kita ujikan yang pertama, yaitu di dalam tanda kurung bintang 2, keluar bintang, misalnya bagian judul komentarnya. Bagian judul kita tutup dengan bintang, kita tutup lagi dengan tanda kurung. Kurungnya terlalu 2. Selanjutnya kita ujikan dengan kurung kurawal. Misalnya ini deklarasi komentarnya. Deklarasi kita tutup dengan kurung kurawal lagi. Bagian begin juga kita bisa gunakan tanda garing 2. Misalnya komentarnya adalah program dimulai. Kita buat right line. Misalnya kita beri tanda petik dulu, algoritma pemrograman misalnya. Kita tutup dengan tanda petik, akhiri dengan tanda titik koma. Pada line ini juga bisa kita kombinasikan, itu dengan garing. Kita beri bintang. Komentarnya berupa baca terus ya. Baca terus misalnya. Kita tutup dengan bintang dan garing. N-nya juga bisa kita kombinasikan garing 2 bintang. Program selesai contoh komentarnya. Kita tutup dengan garing 2. Nah, kita run. Seperti ini hasilnya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya komentar tidak akan diproses oleh Pascal dan hanya berfungsi untuk memberi keterangan tambahan jika kodenya rumit pada Pascal. Sehingga kalau kita lihat di sini hanya algoritma pemrograman, yaitu
output daripada line tadi. Oke, demikianlah video tentang komentar dalam Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.